Jadi hari ini kita bahas masalah modusnya cowok nih. Modusnya cowok. Nah, mungkin kamu sebagai cewek ada yang tahu modus apa aja gitu yang biasa dilakuin cowok ke kamu, mungkin pengalaman pribadi atau mungkin teman kamu. Apa aja deh yang kira-kira udah ketahuan banget ini modus gitu. Modus. Hai, selamat datang di Ruang Sendiri. Ruang untuk kita jujur bicara tentang apa saja. Karena aku, kamu, kita butuh ruang sendiri. Biasanya sih dicurhatin gitu. Dicurhatin. Pura-pura sedih gitu. Pura-pura sedih. Kayak aku nih habis diputusin gini terus tiba-tiba nanti boleh aku buat teman curhat gak gitu. Ah, kayak gitu. Dan itu kamu langsung nggak kalau itu modus? Ya kalau emang ada selingan-selingan kayak gombal-gombalannya gitu sih ya Langsung tahu. Langsung tahu. Pasti ketahuan. Modus buat PDKT-in cewek sih seringnya. Nah, modus buat PDKT. Iya. Nah. Jadi kayak cowok nih ngedeketin kamu, modusnya tuh sebenarnya semuanya hampir rata. Kayak struktur dari modusnya itu sama gitu. Oh gitu ya? Sama. Oh gitu, jadi apa itu urutannya Urutannya sama gitu ya? Oke. Biasanya kayak gimana tuh? Mungkin kayak pertama tuh urutannya nanya kayak kamu udah makan belum? Kamu gimana harinya? Kayak Okay. gitu-gitu. Kan kalau soal makan apa ibadah gitu apa Ibadah maksudnya kayak nanya udah sholat iya, belum gitu. kamu udah sholat belum? Kalau belum sini tak imamin kayak gitu. Misalnya. Oke, nangkep Jadi poin. kayak Dan itu berhasil nggak? Ayo, tergantung. tergantung orangnya ya. Ya. Jadi sebenarnya menurut kamu modusnya nggak apa-apa ya? Terus bentuk dari usaha ya? Bebas Bentuk dari usaha ya? dari Bukan usaha. bukan sebuah apa ya hal yang terlarang gitu. Oh, perlu kan kalau cowok deketin duluan gitu kan. Ya, oke. Nangkep sih maksudnya. Selama niatnya baik ya. Selama niatnya baik. Pokoknya bukan buahnya. Nggak ada jaminan tuh biasanya. Ya nggak guys? Halo, dengan Mbak siapa? Cantika. Cantika. Oh, cantik sekali namanya emang. Ada nggak modus-modus yang kamu udah ngeh banget deh kalau ini adalah sebuah modus gitu? Atau pernah kamu alamin atau teman kamu atau apa gitu? Ya pernah sih. Apa tuh? Nah. Kayak apa ya? Nawarin tumpangan gitu. Nawarin tumpangan. Daripada jalan udah sama aku aja gitu. Gitu, itu modus banget deh. Ya. Dan kamu langsung ngeh gitu kalau itu modus? Ya enggak sih. Nggak ya? Dan sebenarnya itu masih koridor yang oke-oke aja gitu? Atau itu kurang oke menurut kamu? Ya oke aja sih. Itu hanya mereka. Oh iya, oke ya, itu haknya mereka. Tapi di mata kalian cewek, cara itu cukup oke atau kurang atau bagaimana? Kalau menurut saya sih ya kurang sih. Kurang ya? Kurangnya apa? Ya karena nggak semua cewek mau. Oh iya, nangkap. Terus ya itu sih. Nanti kan kalau cewek sih pasti tahu, oh ini orang beneran caring sama beneran modus itu tahu. Langsung tahu ya? Iya. Itu taunya dari mana? Kalau pribadi Iya. dari itu sih kalimatnya udah kebaca gitu. Kalau aku Gitu. soalnya aku tipe orang yang kalau di chat itu bisa kelihatan gitu orangnya, oh ini emang modus, ini emang orangnya bener-bener caring, itu udah kelihatan gitu. Kelihatan dari chatnya gitu ya? Iya kan. Hebat sekali kamu. Aku sendiri sih pernah secara langsung Gitu. dimodusin sama cowok, kayak sama mantan sih tepatnya. Sama mantan? Wah, Iya, berarti udah. berhasil tuh modusnya. Kayak aku kayak masih sayang sama kamu, Saf, kayak gitu-gitu. Terus nggak mau ninggalin kamu lagi kayak gitu. Oh gitu, gombal gitu. Gombal, pengen balikan lagi sama kamu kayak gitu. Kayak gitu. Oke. Aku nanggepinnya sih kayak udah kayak modus aja nih, mau ada maunya kan, ada lagi Gitu. maunya, lagi ada maunya. Emang kamu bisa bedain gitu, ini modus beneran atau tulus beneran gitu? Kalau nggak bisa sih, karena chat itu kayak aku udah nggak percaya lagi gitu loh. Oh iya, itu berarti karena sebelumnya ada kejadian apa yang bikin kamu nggak percaya enak gitu? yang emang udah nggak bisa percaya lagi kayak gitu. Tapi tetap cewek menurut kamu bisa bedain gitu? Khususnya kamu deh? Bisa sih, bisa. Bisa ya? Iya.
Soalnya gini, orang kalau modus, apalagi modus ngedeketin kamu nih posisinya. Nah, pasti orang itu gimana caranya, entah pakai cara yang klise apa yang luar biasa gitu. Itu nanti akhirnya tuh kayak niatnya tuh cari perhatian kamu gitu loh. Nah itu sih. Ini tuh kelihatan banget gitu ya, palsu Iya. gitu ya. Palsu banget. Gitu. Palsu Oh banget. itu ya berarti. Oke, nangkap aku poinnya sekarang. Iya. Jadi intinya kalian bisa deteksi kepalsuannya gitu ya. Iya. Jadi sebaiknya emang nggak usah palsu lah, apa adanya aja gitu ya, natural gitu. Soalnya kan rata-rata kayak kamu aneh nggak sih tiba-tiba cowok yang nggak kenal kamu terus atau yang udah kenal lama tapi kok tiba-tiba caring, tapi caringnya tuh kayak apa sih, kayak lucu klise gitu. Lebay gitu ya. Iya, lebay. Jatuhnya lebay sih. Jatuhnya lebay. Modus yang pernah kamu alamin itu adalah bentuknya rayuan ya. Iya, rayuan. Rayuan. Dan Penipuan mungkin. penipuan. Galak amat. Pasal berapa tuh? 378 atau berapa? Enggak. Jadi poinnya adalah ya gombal-gombal gitu ya. Dan itu Iya, dan gombal-gombal gitu. seandainya let's say itu bukan mantan, kamu bisa bedain nggak? Let's say itu bukan mantan, mungkin nggak bisa sih. Nggak bisa. Iya, karena mereka terlalu mulus modusnya. Oke. Berarti sebenarnya modus gombal itu masih abadi tuh, masih masih dalam. di tahun 2021 masih efektif ya. masih banget. Oke. Apa modus cowok yang kamu tahu? Kalau dari pengalaman saya sendiri, cowok-cowok itu biasanya modus kalau dia tuh tiba-tiba butuh kita terus apa kayak pengen ngechat kita, tapi alasannya tuh malah kayak aku tuh pengen curhat gini atau aku boleh nanya tugas nggak sih gitu lah. Oh, kayak gitu. Curhat tuh biasanya curhat soal apa? Ya kadang curhat, kadang keluarganya yang gini lah, atau duh aku capek tadi basket gini. Oh, Ngingetin makan, ngingetin ibadah. oh ngingetin ibadah, ngingetin makan gitu ya. Dan itu berasa banget kalau itu modus. Soalnya kan kalau nggak disuruh kan udah bisa makan sendiri. Iya, bener banget ya. Dan itu biasanya kamu langsung tahu nggak kalau ini modus? Ya kadang kalau cuma 1-2 kali itu kan hal yang biasa, tapi kalau sudah berkali-kali wah pasti modus. Ini modus gitu ya. Ketahuan gitu caranya ya. Cewek tuh suka diperhatiin katanya nih. Tapi kalau perhatian kayak begitu, termasuk perhatian juga? Tapi agak ilfil juga sih. Agak ilfil juga kayak gitu ya, agak terlalu dibuat-buat gitu ya. Dulu pernah sih ada teman beda jurusan. Waktu ada acara di kampus rame gitu, tiba-tiba dia tuh kayak ngechat, telepon gitu, nanya lagi di mana. Aku sendirian nih, temenin dong. Kan kayak nggak mungkin gitu loh, kayak dia di acara yang serame itu dia sendirian. Terus padahal tuh aku ngelihat dia tuh sama temen-temennya, terus kayak dia bilang aku lagi sendirian nih, temenin dong kayak gitu. Kayak nggak masuk akal. Oke. Iya, benar-benar. Di acara yang serame itu dia bilang dia sendirian, tapi bisa aja kan dia emang merasa sendirian tanpa kamu. Tapi itu berhasil nggak sih? Atau kamu langsung ngeh oh, ini modusnya gitu? Nggak berhasil sih, kayak aku udah kan tadi sama temennya kok bilangnya sendirian. Gitu. Tapi kalau misalnya sebelumnya kamu udah suka dasar itu sama si cowok, apakah itu bisa membuat perbedaan? Sebenarnya aku juga suka sama dia. Oh gitu. Cuma kayak mau berduaan kayak agak canggung gitu loh, terus jadinya gitu. nggak deh. Aku sama teman-teman juga aku bilang gitu. Oke. Ini contoh yang baik nih. Jadi dia kamu sebenarnya udah suka, tapi karena dia juga modusnya juga nggak keren-keren amat gitu, nggak efektif banget gitu. Jadi Kurang kamu masuk jadi akal. ya kurang gimana gitu ya. Oke, ini nangkep banget nih. Ini keren banget nih Kurnia. Ada sih, pernah. Sampai sakit hati pun pernah. Sampai sakit hati karena modus. Nah, ini menarik nih. Modus Sakit banget. sakit banget. Nah, bentar. Ini modus seperti apa yang bisa menyakitkan hati nih? Yang sakit itu cuma merendahkan. Merendahkan. Jadi cowoknya merendahkan Mbak Silvi gitu. Pak, jadi maksudnya direndahkan tuh kayak gimana? Dia itu pernah ngajak ini, temenin jalan dong. Otomatis kan aku bilang iya. Terus si dia itu bilang ini, mau pakai yang mana? Yang ini atau itu? Mau pakai yang mana itu kendaraan gitu maksudnya? Iya. Oh gitu. Terus saya di sini mikir dong, loh,
ini gimana sih? Ini merendahkan tapi nggak secara langsung gitu. Ah. Kan saya sakit hati. Ya, Mbak Silva merasa direndahkannya karena apa? ya karena saya cuma punya motor. Dia kan punya mobil. Oh gitu. Jadi maksudnya terkesan dia pamer gitu dan Iya. apa? Dipikir Mbak Pamernya Silva. secara nggak langsung gitu. Kan saya sakit hati. Jadi poinnya mungkin boleh nggak saya simpulkan bahwa Mbak Silva takut dibilang apa matre gitu misalnya? Iya. Takut bilang matri. Oh, Cuma takut. gini gitu pakai kendaraannya, gaya-gaya pakai kendaraannya. Oh dan itu modus ya? Modus itu ya? Termasuk modus pamer gitu? Ya, termasuk. Gitu. Jadi modus memikat hati wanita dengan cara pamer. Iya. Mau jalan pakai mobil yang mana? Mobil yang ini, mobil yang itu gitu ya? Kalau bagi saya itu pamer dan saya nggak suka. Oh, oke. Dan itu bener banget sih. Kita juga sependapat gitu. Cara-cara seperti itu janganlah. Walaupun mungkin tujuan kamu untuk pamer, tapi Iya. efeknya ke orang lain bisa jadi Bisa menyinggung sakit perasaan hati, orang lain. Oke. menyinggung. Oke, itu kita nangkep banget dan atas nama laki-laki saya mohon maaf. Nggak bercanda sih. Ya itu dan itu terima kasih banget atas info itu bermanfaat banget buat kami di ruang sendiri Mbak Silva dan sekali lagi mungkin atas nama para subscriber nggak usah merasa direndahkan. Mbak Silva cantik, Mbak Silva Maaf sekali lagi maaf. nggak apa-apa, Mbak Silva Yang perlu penting merasa- nggak sebut merek. Merek apa? Oh iya nggak apa-apa, santai aja Mbak Silva. Oke Mbak Silva, terima kasih banget atas jawabannya dan aku minta izin aku tayangin di channel kami di ruang sendiri Mbak Silva ya. Terima kasih. Sama-sama. Bye. Bye. Nantikan episode-episode selanjutnya. Jangan lupa like, subscribe, dan juga share ke teman-teman kamu. Karena aku, kamu, kita butuh ruang sendiri.